Buat kita yang tinggal di rumah saja, kita percaya Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan kita. Indonesia pasti mampu. God bless you. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, mencari duta kerajaanmu. ku ucapkan berkat Atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan Kan nyata bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan Atas seluruh bumi, kami tahu hatimu ada di bangsa ini, ada di bangsa ini. bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rahel dalam online experience kita pada hari ini. Bagi teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen, yang sedang menyaksikan tayangan ini, juga teman-teman dari Gracia Community Purwokerto, Gracia Community Jakarta, serta The City Light Jakarta, saya ucapkan selamat bergabung. Pada kesempatan yang indah di hari yang istimewa ini, ketika tangan tidak dapat saling menjabat, dan ketika mata tidak dapat saling menatap, kami Gracia Community GBT Yesus Juru Selamat Purwokerto
mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kepada saudara-saudara semua yang merayakan hari kemenangan ini bisa diberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita selalu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan penuh kasih telah memberikan donasi kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang dengan murah hati telah memberikan persembahan pada masa-masa yang sulit ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar, atau langsung ke kotak persembahan yang tersedia di gereja. Berbuat baik untuk sesama pada masa-masa yang sulit ini juga merupakan pelayanan untuk Tuhan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Informasi tadi sekaligus membuka ibadah online kita pada hari ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan berkati.
padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku.
Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa kembali pagi ini di acara spesial Lebaran. Hari ini saudara sebangsa kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Karena itu, melalui kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah bagi Anda sekalian yang sedang merayakannya. Kiranya Idul Fitri tahun ini membawa berkat khusus bagi Anda yang merayakan dan juga bagi kita semuanya. Di nuansa yang sangat suci ini, perkenankan juga kami untuk memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja di hari-hari yang lalu. Semoga hati ini, hatiku dan hatimu kembali bersih, persahabatan menjadi erat kembali. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin. Saudara-saudara, tradisi khas Lebaran misalnya kumpul keluarga, mudik, sungkeman, makan ketupat dan opor ayam, main kembang api, foto bersama, ziarah ke kuburan, menyediakan makanan untuk menyambut keluarga, tamu yang datang, dan memakai baju baru, serta masih ada yang lain lagi. Tetapi tahun ini kita mengalami acara yang berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Di Lebaran kali ini kita tidak bisa saling berkunjung, tidak bisa saling bersalaman, tidak bisa saling mengungkapkan nostalgia kehidupan sepanjang tahun ini, dan sebetulnya ada kesedihan tersendiri. Tetapi ketahuilah, semuanya itu akan menjadi bagian terindah dan kenang-kenangan kita masing-masing. Masih ada cara untuk menyampaikan dan membagikan ucapan selamat Idul Fitri kepada keluarga dan sahabat lewat pesan singkat, lewat WhatsApp atau lewat media sosial lainnya. Walaupun hanya mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin lewat pesan singkat, tetap tidak akan menghalangi niat baik untuk bersilaturahmi saat Lebaran. Larangan untuk mudik juga tidak boleh mengadakan perkumpulan dalam skala besar, tetapi masih ada cara yang lain yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga silaturahmi, yaitu bertemu lewat video call. Video call menjadi cara paling menyenangkan untuk ngobrol sekaligus saling bertatap muka dengan keluarga yang ada di kampung halaman. Apa yang bisa kita perhatikan dan lakukan saat Lebaran? Saat Lebaran kita bisa menyaksikan keluarga, teman, orang-orang di sekitar kita yang menunjukkan kasih dengan memberi kasih dan juga menerima kasih. Dalam kehidupan ini kita tidak hanya bisa menerima kasih, tetapi kita juga harus belajar untuk memberi kasih. Menerima merupakan hal yang mudah untuk semua orang, dan semua orang menyukai hal itu. Tetapi memberi, tidak semua orang suka dan tidak semua orang bisa melakukannya. Untuk memberi diperlukan pergumulan, diperlukan juga hati yang berkemurahan, yang limpah dengan kasih. Derek Prince, seorang penginjil besar, pernah berkunjung ke sebuah tempat ibadah kecil. Di depan tempat ibadah itu tertulis, "Terimalah kasih, berilah kasih, ulangi terus dan jangan berhenti." Kasih terbesar yang kita terima adalah kasih Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Setelah kita mengalami kasih Allah, barulah kita dapat belajar untuk memberi kasih. Jika kita mengasihi Allah, kita juga akan mengasihi sesama manusia. Belajar berempati terhadap sesama manusia dengan menunjukkan kasih yang sudah kita terima. Terimalah kasih, berikanlah kasih, ulangilah terus dan jangan pernah berhenti. Kita bisa menerima kasih dan memberi kasih bila kita bisa melakukan pengampunan bagi sesama kita. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita menemukan saudara atau orang lain yang memiliki aneka ragam sifat. Ada yang ramah, lembut, ada pula yang pendiam dan tidak banyak bicara. Tapi ada juga yang bawel, cerewet, dan mudah tersinggung serta mudah marah. Ada kalanya sifat-sifat itu datang dari lahir dan ada pula yang muncul karena lingkungan.
karena masalah ekonomi, masalah keluarga, karena penyakit yang tiba-tiba timbul. Melihat orang lain berhasil, muncullah iri hati. Nah, bagaimana kita menyikapi bila kita menemukan yang jelek-jelek itu muncul? Matius 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara, Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan. Dan bukti kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudara, hidup dalam kasih terhadap Tuhan dan sesama merupakan tanda bahwa kita ini adalah orang pilihan Allah, pengikut-pengikut Yesus. Tuhan tak ingin kita hidup dalam kepahitan dan dendam. Karena bila kita hidup dalam kepahitan dan dendam, maka kesalahan kita pun tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Kepahitan merusak karakter kita. Bila kita mencemarkan nama seseorang, maka itu akan mempengaruhi penilaian orang lain terhadap individu yang sedang kita bicarakan. Kita harus ingat bahwa Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Tuhan mencari the true worshiper, bukan the true gossiper. Saudara-saudara, lidah kita dapat menjadi sumber berkat atau kutuk, tergantung siapa yang bertahta di dalam hati kita. Tuhan ingin lidah kita dipakai untuk membangun sesama, menasehati, mewartakan kabar baik, dan menjadi berkat, dan bukan sebaliknya. Pengampunan berarti melepaskan semua emosi negatif yang berkaitan dengan peristiwa di masa lalu. Hasil dari mengampuni adalah diri kita menjadi bebas untuk menempuh jalan yang memungkinkan perkembangan sejati menuju kedewasaan dan kemenangan. Ada kisah 2 orang kakak beradik yang hidup di sebuah desa. Entah karena apa, mereka terjebak dalam suatu pertengkaran yang serius. Dan itu adalah kali pertama mereka bertengkar. Demikian hebatnya, padahal selama 40 tahun mereka hidup rukun berdampingan. Saling meminjamkan peralatan pertanian, bahu-membahu dalam usaha perdagangan tanpa mengalami hambatan. Namun kerjasama yang akrab itu kini retak. Dimulai dari kesalahpahaman yang sepele saja, kemudian berubah menjadi perbedaan pendapat besar, dan akhirnya meledak dalam bentuk caci maki. Beberapa minggu sudah berlalu, mereka saling berdiam diri tak bertegur sapa. Di suatu pagi, datanglah seseorang mengetuk pintu rumah si kakak. Di depan pintu rumah berdiri seorang pria membawa kotak perkakas tukang kayu. Dan orang ini berkata, "Maaf Tuan, sebenarnya saya sedang mencari pekerjaan," kata pria itu dengan ramah. "Barangkali Tuhan berkenan memberi beberapa pekerjaan untuk saya selesaikan?" Jawab si kakak, "Oh baik sekali, saya mempunyai pekerjaan untukmu. Kau lihat ladang pertanian di seberang sungai sana, itu adalah rumah tetanggaku. Sebetulnya dia adalah adikku. Minggu lalu ia mengeruk bendungan dengan bulldozer untuk mengalirkan air ke tengah padang rumput itu sehingga menjadi sungai yang memisahkan tanah kami. Mungkin ia melakukan itu untuk mengejekku, tetapi aku akan membalasnya. Di situ ada gundukan kayu. Aku ingin kau membuat pagar setinggi 10 meter untukku, sehingga aku tidak perlu lagi melihat rumahnya. Pokoknya aku ingin melupakan dia." Kata tukang kayu, "Saya mengerti. Belikan saya paku dan peralatan. Akan saya kerjakan sesuatu yang bisa membuat Tuan merasa senang." Kemudian sang kakak pergi ke kota untuk berbelanja berbagai kebutuhan dan menyiapkan untuk si tukang kayu itu. Setelah itu ia meninggalkan tukang kayu bekerja sendirian. Sepanjang hari tukang kayu itu bekerja keras, mengukur, menggergaji, dan memaku. Di sore hari
Sang kakak petani itu kembali. Tukang kayu itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Betapa terbelalak ia begitu melihat hasil pekerjaan tukang kayu itu. Sama sekali tidak ada pagar kayu sebagaimana yang dimintanya. Namun yang ada adalah jembatan melintasi sungai yang menghubungkan ladang pertanian dengan ladang pertanian adiknya. Jembatan itu begitu indah dengan undakan-undakan yang tertata rapi. Di seberang sana terlihat sang adik bergegas berjalan menaiki jembatan itu dengan kedua tangannya terbuka. Kakakku, kau sungguh baik hati. Kau membuat jembatan ini, padahal sikapku dan ucapanku telah menyakiti hatimu. Maafkan aku, kata sang adik pada kakaknya. Dua bersaudara itu pun bertemu di tengah-tengah jembatan, saling berjabat tangan dan saling berpelukan. Melihat itu, si tukang kayu pun membenahi perkakasnya dan bersiap-siap untuk pergi. Kata si kakak, "Hei, jangan pergi dulu. Tinggallah beberapa hari lagi di sini, karena kami masih mempunyai banyak pekerjaan untukmu." "Sesungguhnya, saya ingin sekali tinggal di sini," kata si tukang kayu itu. "Tetapi ketahuilah, masih banyak jembatan lain yang harus saya selesaikan." Tahukah Anda bahwa Tuhan selalu ingin kita bersama dalam damai sejahtera. Tuhan selalu ingin mempersatukan hati kita. Tuhan selalu ingin kita mengasihi sesama kita, saudara kita. Karena Tuhan adalah sahabat setia, penolong kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu mengingat kita manusia. Sadarkah kita bahwa kita dilahirkan dengan mata di depan? Karena seharusnya kita melihat yang ada di depan. Kita dilahirkan dengan dua telinga, satu kiri dan satu kanan, sehingga kita dapat mendengar dari dua sisi dan dua arah, menangkap pujian maupun kritikan, mendengar mana yang salah dan mana yang benar. Kita dilahirkan dengan otak tersembunyi di kepala, sehingga bagaimanapun miskinnya kita tetap kaya, karena tak seorang pun dapat mencuri isi otak kita yang lebih berharga dari segala permata yang ada. Kita dilahirkan dengan dua mata, dua telinga, namun cukup dengan satu mulut. Karena mulut tadi adalah senjata tajam yang dapat melukai, memfitnah, bahkan membunuh. Lebih baik sedikit bicara, tapi banyak mendengar dan melihat. Kita dilahirkan dengan satu hati yang mengingatkan kita untuk menghargai dan memberikan cinta kasih dari dalam lubuk hati. Belajar untuk mencintai dan menikmati untuk dicintai. Tetapi jangan pernah mengharapkan orang lain mencintai kita dengan cara dan sebanyak yang sudah kita berikan. Berikanlah cinta tanpa mengharapkan balasan, maka Anda akan menemukan bahwa hidup ini terasa menjadi lebih indah. Kita akan melihat sebuah contoh pengampunan dalam Filemon pasal 1 ayat 8-22. Di situ diceritakan tentang seorang majikan bernama Filemon, seorang yang punya kedudukan, orang yang sangat terkemuka dan mempunyai banyak harta. Salah seorang hambanya bekerja di rumah Filemon bernama Onesimus. Onesimus sebetulnya mempunyai arti nama yang baik, berguna dan berfaedah. Keluarga Filemon ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk Onesimus. Namun hubungan antara Filemon dan Onesimus sempat kurang baik karena Onesimus pergi melarikan diri dari Filemon. Dia sudah mencuri harta milik tuannya. Tentunya tindakan Onesimus ini sangat merugikan Filemon, sang tuan. Dalam pelarian itu, Onesimus bertemu dengan Paulus di Roma, sehingga melalui Paulus, Onesimus mengenal kasih Tuhan. Paulus menasihati Onesimus agar kembali kepada Filemon untuk membereskan kesalahan dan memperbaiki hubungan. Dan Paulus juga menulis surat kepada Filemon untuk bisa menerima kembali Onesimus. Pelajaran apa yang dapat kita petik melalui kisah ini? Yang pertama, kebesaran hati Filemon. Kebesaran hati seseorang terpancar dari cara ia memandang orang lain.
Paulus meminta kepada Filemon untuk bisa menerima kembali Onesimus. Untuk dapat menerima kembali orang yang pernah melakukan kesalahan, diperlukan kebesaran hati. Dengan menerima kembali, berarti hubungan yang retak itu dipulihkan. Tidak mudah untuk melakukan hal ini. Memiliki kebesaran hati dengan menerima kembali orang yang pernah melakukan kesalahan atau melukai hati kita. Tapi Filemon berhasil dan memiliki kebesaran hati karena Tuhan yang sudah mengubah hati Filemon. Yang kedua, diampuni dan diterima kembali. Ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan dan merendahkan orang lain. Tetapi seseorang yang memiliki kebesaran hati sejati adalah orang yang mampu membuat setiap orang berubah dari kehidupan yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan, mendapat pengampunan sehingga membuat hidup yang tidak berguna menjadi kehidupan yang berguna. Dahulu tidak menguntungkan, sekarang menjadi orang yang sangat berguna. Dan Onesimus, dahulu hidupnya tidak berguna, diterima kembali oleh Filemon dengan kebesaran hati Filemon, sehingga dia bisa menjadi orang yang sangat berguna. Yang ketiga, membalas kebaikan dengan kebaikan. Filemon tidak membalas kejahatan Onesimus dengan kejahatan, dengan hukuman, tetapi dia membalas dengan kebaikan. Saudara-saudara, membalas yang baik dengan baik adalah sifat manusia. Membalas yang jahat dengan yang baik adalah sifat ilahi. Membalas yang jahat dengan yang jahat adalah sifat iblis. Dalam lingkungan sosial, perbedaan strata pasti ada. Entah yang tua dengan yang muda, senior dan junior, bawahan dan atasan. Namun kebersamaan dalam kekeluargaan harus diunggulkan supaya kita menaruh hormat satu dengan yang lain. Hal ini harus lahir dalam kesadaran yang sungguh bahwa Allah memiliki hati kita dan status sosial kita. Kasih adalah kewajiban. Setiap kali kita mengasihi, maka kita berhutang kasih dan harus dibayar dengan mengasihi juga. Kalau kasih sudah ada, lakukan semuanya itu dengan kasih. Sering kita kehilangan kasih sehingga seluruh tampilan, kata dan tindakan kita mencederai orang lain. Karena itu, mulailah dengan kasih. Berhutang kasih pasti dibayar dengan kasih pula. Yang keempat, kehadirannya memberkati. Kehadiran Paulus di antara Filemon dan Onesimus sudah membuat keduanya berdamai kembali. Bagaimana dengan kehadiran kita di tengah orang yang sedang berselisih faham? Apakah kehadiran kita membuat suasana lebih parah? Atau kehadiran kita bisa meredakan kemarahan dan membuat perdamaian? Jangan sampai kehadiran kita memperparah hubungan yang retak, membuat masalah terus berlanjut. Menjadikan kehadiran kita ini membawa dan memberi damai, merukunkan dan menghentikan perselisihan. Saudara-saudara, kiranya Lebaran tahun ini memberi damai, membawa berkat, perubahan bagi kita semua. Walaupun kita berada dalam situasi dengan pembatasan-pembatasan, tetapi kita masih tetap bisa saling mengampuni, saling bermaaf-maafan, saling menerima kasih, saling berbagi kasih. Jangan lupa, terus bagikan kasih, jangan pernah berhenti. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama saudara sebangsa kami, ini adalah anugerah dari Tuhan. Lewat momen saat ini, biarlah kami bisa melakukan yang terbaik bagi sesama kami. Memberi pengampunan, agar damai sejahtera ada dalam hidup kami. Beri kami kebesaran hati untuk melupakan kesalahan orang lain, karena kami pun masih bisa berbuat salah. Ajar kami untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kami. Kehadiran kami selalu membawa dampak yang baik bagi sesama. Tuhan, tak henti-hentinya kami berdoa untuk situasi pandemik COVID-19 ini. Berikan kemurahan-Mu, agar situasi yang tidak menyenangkan dan sudah membuat
banyak orang mengalami kesusahan ini segera dilalukan. Sehingga kami semua bisa hidup kembali dengan normal. Dengan kegiatan-kegiatan yang baik yang lalu-lalu kita lakukan. Berikanlah perlindungan-Mu, kesehatan yang prima bagi para medis, dokter, perawat yang melakukan tugas-tugas mereka di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi agar Tuhan terus melimpahkan hikmat baginya untuk dapat memimpin bangsa Indonesia ini dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Tuhan, berkati kami semua, biarlah kami tetap memiliki hati yang luas, sehingga di saat sulit pun kami masih dapat kesempatan untuk bisa berbagi kasih dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berkati semua persembahan-persembahan yang kami berikan untuk Tuhan, karena semua itu kami miliki, itu pun berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai saudara semua, memberkati apa yang saudara kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara semua.